Dari video-video sebelumnya, saya harap Anda sudah mendapat gambaran yang sangat utuh, overview dari statistik, apa itu statistik dan terminologi di dalamnya. Dan saya rasa gambaran secara umum ini sudah lumayan bagi Anda untuk mulai siap masuk secara detail ke dalam pemahaman dalam kuliah tentang statistik ini. Nah, ada satu bagian yang masih tersisa. Ini bagian yang sebenarnya mungkin akan lebih banyak Anda pelajari nanti ketika Anda belajar tentang metodologi penelitian. Tapi ini juga penting untuk kita punya konsep ketika kita masuk dan belajar tentang statistik, yaitu tentang sumber dari data dan bagaimana kita menentukan sampling, menentukan sampel dari data. Anda tahu, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada populasi, ada sampel. Populasi terlalu besar. Kebanyakan dalam statistik kita tidak mungkin untuk mengambil data dari seluruh populasi. Maka kita harus mengambil data dari sampel, dari titik sampel. Nah, sumbernya dari mana? Data atau sampel yang kita peroleh. Bagaimana caranya kita menentukan sampel dari data? Itu akan kita bahas secara garis besar saja dalam slide-slide berikut ini. Jadi sumber dari data. Pada dasarnya ada 3 sumber dari data yang kita bisa peroleh. Yang pertama adalah dari database. Jadi, zaman sekarang data sudah banyak terkumpul di komputer, di berbagai database. Anda bisa mengambil, download. Ada cukup banyak database yang gratis. Ada dari pemerintah, misalnya data tentang data ekonomi, data kesehatan, dan sebagainya yang bisa kita download. Biro Pusat Statistik misalnya. Ada banyak agensi baik di Indonesia maupun di luar negeri yang Anda bisa peroleh data dari situ. Ada data yang kita perlu bayar. Kita perlu beli untuk itu. Ada data yang kita bisa ambil, download dan gratis. Dan dalam mata kuliah ini cukup banyak data yang akan saya pakai dari sumber-sumber database yang gratis. Nah, itu bisa data yang bersifat primer. Artinya yang menulis database itu adalah pihak yang langsung mengambil database itu. Jadi diambil database itu, langsung dia tampilkan. Itu data primer dalam database. Tapi bisa juga data sekunder, datanya sudah diolah, baru ditampilkan di database. Yang kita ambil adalah data hasil olahan. Itu kalau database. Yang kedua adalah eksperimen. Dan yang ketiga adalah survei. Nah, apa bedanya antara eksperimen dengan survei? Eksperimen adalah data yang kita ambil dengan cara kita melakukan intervensi, membuat sesuatu ke objek kita, objek kita atau ke sampel kita atau ke populasi kita. Sedangkan survei kita cuma mengambil data tanpa kita melakukan intervensi. Bedanya di mana? Saya beri contoh misalnya begini. Saya ingin tahu tadi contoh di slide-slide sebelumnya tentang jumlah jam tidur dari remaja di Indonesia. Maka saya menyebarkan kuesioner, melakukan survei. Saya tidak mengganggu mereka sama sekali. Mereka tinggal mengisi data yang apa adanya saja. Itu survei. Atau misalnya saya ingin mencari misalnya jumlah mobil yang lewat di jalan tertentu, katakanlah jalan di depan rumah saya, jumlah mobil yang lewat setiap hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, saya ingin mendapat data itu. Maka setiap hari saya tugaskan orang duduk di situ dan dia mencatat berapa jumlah mobil yang lewat dan sebagainya. Itu artinya survei. Kita hanya mengambil data. Sedangkan kalau eksperimen, misalnya saya ingin mengetahui apakah saya punya satu obat tertentu misalnya saya buat obat. Ini obat berkhasiat menyembuhkan penyakit yang saya maksudkan. Katakanlah sekarang lagi zaman COVID orang berhasil menemukan obat COVID misalnya, maka apakah bisa atau tidak? Maka ada orang-orang yang akan diberi treatment, dikasih obat. Ada orang-orang yang tidak dikasih obat. Ini ada intervensi, ada eksperimen yang kita lakukan. Atau misalnya kita ingin mencari tahu tentang kecepatan tumbuh dari satu tanaman tertentu di daerah tropis dibandingkan dengan di daerah yang subtropis. Maka kita harus melakukan eksperimen. Kita tanam tanaman itu, kemudian kita lihat pertumbuhannya. Nah, maka itu namanya eksperimen. Jadi eksperimen dengan survei bedanya adalah kita melakukan tindakan intervensi, sedangkan survei kita tidak melakukan intervensi. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita dari database, kalau kita ambil dari database, maka kita harus perhatikan akan kondisi database itu. Database, setiap orang waktu taruh database, kadang-kadang informasinya lengkap, kadang-kadang tidak lengkap. Kadang-kadang ada bias. Apa itu bias? Jadi dia ambil data tentang, katakanlah tadi kita mau remaja di Indonesia.
ada data remaja di Indonesia, tapi kita tidak tahu seberapa validnya data itu. Apakah dia betul-betul, misalnya jangan sampai dia cuma ambil data semuanya dari kalangan yang ekonomi menengah ke atas, atau semua dari ekonomi menengah ke bawah. Data itu dia tidak siapkan, ada bias-bias tertentu yang harus kita hati-hati. Karena setiap data pasti ada kondisi di balik itu. Sedangkan kalau eksperimen misalnya, maka ada banyak hal lagi. Ada misalnya bias-bias dalam eksperimen. Kadang-kadang Anda tahu namanya placebo gitu ya. Jadi kalau kita berikan cek obat ini berkhasiat atau tidak, maka kita ada dua kelompok. Satu kelompok namanya kelompok kontrol. Kelompok yang kita tidak beri obat. Kelompok yang satunya kita beri obat. Tapi supaya mereka tidak tahu beri obat atau tidak beri obat, semuanya kita beri obat. Tapi ini obat yang sungguhan, ini placebo. Obatnya bentuk seperti obat, tapi sesungguhnya tidak ada zat-zatnya di dalam. Gitu ya. Ini namanya placebo. Nah, itu juga ada efek-efek. Kadang-kadang psikosomatis dia jadi sembuh walaupun yang dikasih placebo. Ada banyak hal. Survei juga, kita harus merancang survei dengan baik supaya kita bisa mendapat data yang benar. Kira-kira itu 3 sumber yang ada. Kemudian berikutnya adalah bagaimana caranya kita menentukan sampel. Nah, menentukan sampel ini ada 2 proses yang paling penting. Proses pertama adalah proses framing, yaitu kita punya list di mana yang kita akan pilih. Dan proses kedua adalah proses sampling. Misalnya saya beri contoh. Saya ingin untuk meneliti tadi ya, jam tidur daripada remaja di Indonesia. Atau screen time daripada remaja di Indonesia. Maka saya akan ambil sampel. Saya ambil sampel dari mana? Oke, saya harus punya list. Katakanlah saya minta ke Departemen Pendidikan, saya punya list anak SMA, anak SMP. Maka itu list yang saya punya, itu namanya framing. Kita bisa juga list, kita ambil daftar email dari suatu acara tertentu, acara yang memang dihadiri oleh anak-anak remaja saja. Itu namanya framing. Dari list-list itu, baru kita akan melakukan seleksi, sampling. Nah, kita sampling artinya, proses kedua itu sampling. Artinya kita memilih mana yang kita akan survei, mana yang tidak. Mana yang akan kita kirim kuesioner, mana yang menjadi sampel kita, mana yang tidak. Nah, waktu kita memilih itu ada beberapa strategi lagi. Ada probability-nya, ada 3 macam. Yaitu random, kita pilih sembarang, random betul-betul kita pakai mesin random aja. Kita punya list email atau list nama anak SMP seluruh kabupaten gitu ya, atau seluruh Indonesia, terus kita random, dapat sudah ya. Atau kita stratified akhirnya kita bagi atas strata-strata. Misalnya, saya nggak mau random, saya dapat nama anak remaja seluruh Indonesia, tapi saya strata. Yang SD akhir sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Supaya nanti waktu saya ambil sampling 400 anak misalnya, terwakili semua ini. Jangan sampai semua, kalau saya random bisa jadi, kalau random saya tidak terlalu bagus, bisa jadi lebih banyak yang SMA saja, dan sebagainya. Itu. Atau dari tingkat ekonomi, saya stratified. Tingkat ekonomi yang menengah ke atas, tingkat ekonomi yang menengah, tingkat ekonomi yang bawah, saya stratified. Supaya saya punya perwakilan yang cukup. Kalau cluster, mungkin juga sama, mirip-mirip. Cluster, tapi cluster biasanya kita bicara dari wilayah. Misalnya saya mau survei seluruh Indonesia, saya harus pastikan bahwa sampel saya itu ada mewakili semua provinsi di Indonesia. Maka kalau 400 saya bagi misalnya sekian dari Aceh, sekian dari Sumatera Utara, sekian dari Papua, dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran tentang framing, sampling, bagaimana kita menentukan sampling. Cerita ini sesungguhnya seluruhnya nanti lebih banyak Anda akan pelajari ketika Anda belajar metodologi penelitian. Tapi Anda perlu tahu terminologi ini, sehingga nanti ketika kita menganalisis statistik kita ketemu dengan terminologi ini, kita sudah tahu. That's it. Kita sudah cukup untuk membuat pengantar pada statistik. Selanjutnya kita akan mulai masuk kepada statistik deskriptif atau deskriptif statistik.